haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan. Selamat datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu orang Kristen harusnya mengerti dan paham terhadap amanat Tuhan Yesus Kristus yang selama ini barangkali kita hanya mengenal satu atau dua, tapi ternyata ada 3 amanat Kristus Tuhan Yesus yang harus dipahami, dimengerti oleh setiap murid Tuhan dan yang harus ditaati, dikerjakan oleh setiap murid Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi, mari setiap sahabat di channel Pendeta Raymond Mantik untuk subscribe, like, and share. Dukung terus channel ini agar semakin berdampak. Biarlah berita, konten-konten dari channel Pendeta Raymond Mantik ini disebarluaskan kepada teman-teman yang lain agar pemberitaan firman Tuhan disebarluaskan kepada setiap orang yang mau jadi murid Tuhan. Saya yakin orang yang mau jadi murid Tuhan pasti mereka akan ke channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita ngobrol-ngobrol ya. Gimana? Apa sih yang saudara dapatkan dalam Alkitab? Terlebih khusus dalam Injil, waktu saudara membaca Injil. Ternyata waktu kita membaca Injil ada 3 amanat Yesus Kristus yang harus kita pahami. Yang pertama, mari kita melihat di Alkitab di Markus 16 ya. Markus 16. Oke, Markus 16 mulai ayat yang ke-15. Markus 16 mulai ayat yang ke-15. Kita akan melihatnya bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini amanat agung Yesus yang sudah sering kita dengar, tapi ditegaskan lagi buat kita murid Tuhan untuk kita ingat bahwa setiap murid Tuhan harus memberitakan Injil. Injil yang Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang rasul-rasulnya mengajarkan, yaitu Injil Kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang lahir, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit pada hari yang ketiga, dan yang naik ke surga. Dia menampakkan diri selama 40 hari dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali. Inilah Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya. Dia memberitakan kerajaan surga. Nah, ini amanat untuk setiap orang Kristen, setiap murid Tuhan harus melakukannya. Yang kedua, yang kita Yesus ya sering ya, ayatnya terkenal ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus berkata, "Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Amanat Yesus yang penting yang kedua adalah muridkan bangsa-bangsa. Makanya orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus lewat Injil, mereka pada bingung. Kenapa Yesus
ada muridnya, Yesus ada anak-anaknya dan sebagainya. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut juga murid-murid Tuhan. Dan Tuhan Yesus perintahkan jadi semua bangsa jadikan murid. Nah, ini tugas siapa? Tugas setiap orang Kristen, tugas setiap murid Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ajarkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan atau Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepadamu, itulah yang engkau ajarkan. Tuhan Yesus mencari murid. Tuhan Yesus bukan sekedar ya, Tuhan Yesus tidak mencari anggota jemaat, anggota gereja, tapi Tuhan Yesus mencari murid. Tuhan menantikan murid-muridnya bangkit di akhir zaman ini. Nah, murid Tuhan yang memuridkan, Anda tidak dapat memuridkan kalau Anda sendiri belum dimuridkan. Makanya ini perintah yang ada buat setiap orang percaya untuk memuridkan. Itu amanat Yesus yang kedua. Dan amanat Yesus yang ketiga yang kita jarang memahaminya atau menangkapnya, yaitu ada satu kisah yang menarik di dalam Injil Yohanes, di bagian epilog Injil Yohanes ya. Ternyata saudara, di akhir-akhir setiap Injil itu merupakan amanat Yesus kepada setiap murid Tuhan. Ini di Injil Yohanes pasal yang ke-21 ya, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ya. Kita melihat bersama-sama. Nah, saya membacakan satu ayat saja ya. Waktu Yesus bertanya kepada Petrus ya, mulai ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara, kisah ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Itu menurut gematria Yahudi ya, Ibrani. Sesuatu yang diulang 3 kali betul-betul berarti itu sangat penting, extremely ya. Itu sangat penting. Dan Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-domba." Setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dia harus mengembalakan domba. Anda mengasihi Tuhan Yesus, Anda harus mengembalakan jiwa-jiwa. Jadi mengembalakan jiwa nggak harus posisi sebagai pimpinan rohani, sebagai ketua jemaat, gembala, tapi paling tidak kalau Anda suami, Anda mengembalakan keluargamu, istri dan anak-anakmu. Kalau Anda bisnismen, Anda mengembalakan di tempat kerjamu. Anda harus mengembalakan jiwa. Dan ini tugas bukan cuma tugas untuk pendeta-pendeta atau tugas untuk gembala-gembala sidang, ketua-ketua jemaat. Ini tugas untuk setiap murid yang mengasihi Tuhan. Makanya dia dikasih di epilog, di penutup dari Injil Yohanes. Itu sebagai pesan aplikasi buat setiap murid Tuhan yang mengasihi Tuhan harus mengembalakan jiwa-jiwa. Jadi amanat Yesus Kristus, pergi beritakanlah Injil Kerajaan Allah, pergi muridkan bangsa-bangsa, dan gembalakanlah jiwa-jiwa. Orang Kristen harus memahami ini dan mempraktekannya dalam kehidupannya setiap hari. Subscribe channel Pendeta Raymond Manting, like and share, bunyikan lonceng notifikasi, dan tetap dukung terus biar pemberitaan kebenaran firman Tuhan tersebar luaskan. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah tersebar luaskan sampai ke pelosok-pelosok negeri. Tuhan Yesus
memberkati.